bagian dari itu ya, karena kita kan stakeholdernya desa ya, desa, jadi itu mungkin akan menarik juga. Saya nggak tahu apakah aspek ini, saya yakin ini menjadi bagian juga ya dalam checklist, anggap aja checklist ya, atau mungkin checklist yo apa yo politik tool atau saya jadi ingat ini Irsyad pernah membuat kayak gini Irsyad. Jadi kita menyebutnya sebagai instrumen quality gate untuk keberhasilan proyek implementasi e-learning. Saya kok lupa outputnya apa ya, nanti saya minta di buku TA-nya ini, tapi ini TA ya. Jadi punya Rian ini kenapa? Karena saya itu kita ada project e-learning, jadi kita minta dia bikin itu, tapi yang saya tahu cuma satu. Jadi kita bangun quality gate, harusnya bisa PDF. Ini cuma papernya. Pakai pendekatan apa ya? Mesti nih, kalau sudah sampai sini kadang agak lama bisa. Ini ada deh standar yang kita gunakan, visual quality assurance, tapi software lah ya, ini projectnya software. Kalau kita kan project secara umum, tapi memang objeknya adalah termasuk itu ya. Jadi kita melihat dari grup prosesnya ini ya, apa aja, terus supaya sukses ini detail. Jadi kita mendetailkan aktivitas apa sih yang perlu dilakukan pada saat di fase awal, bisa atau per proses kayak gitu ya, sampai closing. Intinya itu outputnya. Ini deliverable atau output dari TA-nya dia. Jadi yang kita sebut sebagai saya agak lupa bukunya, nanti kalau ketemu ya Irsyad. Nah, gambarannya kayak gitu. Jadi ini pengembangan instrumen gate kualitas ya untuk implementasi e-learning. Nah, kemarin itu ketika ke sana, jadi kita itu, ini menariknya Irsyad, projectnya itu tidak hanya melibatkan warga desa, tapi melibatkan sekolah. Nah, melibatkan sekolah. Makanya saya lupa, part itu sudah saya ceritakan nggak ya ke Irsyad? Jadi tak apa melibatkan sekolah. Jadi gini, mitra kita itu ada dua Irsyad. Satu kelompok tani ya, kelompok tani ini atas izin gitu ya, ini atas izin 2 Kades dan RT ya. Terus kemudian 1 SMK. Nah, kenapa? Karena project Epics in IEEE itu memang sasarannya harus lebih dari 1 dan wajib melibatkan anak sekolah. Kenapa? Karena nanti proyek ini bisa diimplementasikan gitu. Jadi ini implementasi ilmu gitu aja lah ya, implementasi ilmu. Jadi bahkan implementasi ilmu. Nah, siapa siswa SMK yang kita libatkan? Ini adalah jurusan pertanian ya, sama TMJ, teknologi multimedia dan jaringan ya. Yang pertanian ini pertanian modern lah ya, pengairan ini untuk irigasi ya. Kalau ini IoT-nya. Nah, begitu. Jadi ini lebih ke arah wajib supaya apa yang kita kerjakan berdampak ke kelompok tani juga menambah siswa itu pinter. Itu harapannya. Makanya kita ditanya untuk anak SMK itu sudah saya kasih enggak proposalnya? Sudah. Epics ya. Kan dalam learning objektifnya kira-kira apa yang harus dicapai. Nah, kita ini datang kan, pertama kita datang ke RT, wah langsung bahas dana. Kita datang dikira membawa uang banyak untuk mereka, karena sebenarnya memang mereka mengacu pada kasus. Jadi sana itu ada yang namanya perusahaan PT GLI ya. PT GLI ini perusahaan tambang ya. Kita nggak berani mengatakan itu ilegal atau non ilegal ya. Legal atau kok non ilegal, legal atau ilegal di proposal nggak kita sebutkan, karena ya kita tahu ya, mungkin nggak tahu ya, menurut dugaan masyarakat ya paling kolega atau keluarganya Pak SBY kayak gitu kan, asli Pacitan ya. Kita nggak, saya juga di proposal nggak mengatakan ilegal
akibatnya karena ada PT GLI ini, ada tambang, tercemar kan lingkungannya. Nah GLI untuk mengatasi lingkungan yang tercemar, mereka juga bikin yang kayak kita, tapi lebih bagus, tapi di daerah yang atas, kita agak di bawah. Jadi di atas itu mereka sampai melibatkan banyak masyarakat, bangunannya ya bagus loh. Mereka kan memang membuat pencemaran, ya wajar ya, ini kan bagian dari kewajiban dia kan, supaya tidak diprotes oleh warga. Nah Pak RT itu menganggap nanti ya kalau dananya besar gitu, gini, itu bagi kami pertama terus kemudian juga bilang wah kalau ngebor kayak gitu 2 juta selesai, sudah jadi gitu, padahal nggak kayak gitu juga. Jadi pertama kesannya bolehlah kita dengarkan dulu, sampai akhirnya kami ceritakan, kami tuh dari kampus ya, memang mungkin tahunya itu karena yang pertama nyari yang survei itu mahasiswa. Nah akhirnya kita perjelas, mahasiswa yang asal sana, misalnya S3 Elektro yang asal Pacitan. Jadi sama Mas Andrew itu menceritakan, Pak ini Bu Feby dosen ITS, ini Pak Isa dosen Teliu gitu. Jadi baru agak mulai dikiranya kita itu mahasiswa semua gitu. Dan maksudnya biar agak lebih respect juga, langsung bahas dana ya. Oh nanti ngatur-ngatur, karena mikirnya dengan dana besar kayak GLI kalau gitu ya nanti ngebor itu di 2 tempat, satu dekatnya sawah, satu dekat lingkungan warga gitu. Paling proposal kita nulis kok Mas, irsatnya ada 200, intinya kita kan ngebor sumur ya dengan kedalaman yang jauh supaya nanti bisa disedot dan dialirkan ke sawah ya dengan bantuan solar panel ya, panel surya tadi gitu. Nggak perlu pakai listrik ya, karena ternyata masalah masyarakat di sana itu ini Irsat, kalau ada yang bukan punya PT GLI, adalah ternyata mereka sudah biasa Irsat membuat panel surya, karena memang mungkin panas ya daerah sekitar pantai. Nah itu berarti kan sumber panasnya banyak melimpah. Nah cuman pada saat mereka itu yang non. Jadi pada saat mengalirkan air ke sawah masyarakat kan gantian para petani bayar token. Nah kadang ada yang namanya rakyat kecil ya saat waktunya bayar token nggak bayar, sehingga mengganggu aliran air gitu. Untuk mengalirkan air tuh nyedot tuh kan butuh listrik ya kayak gitu. Terus kadang ada solar panel daerah tertentu baterainya dicuri ya nggak berfungsi dengan baik. Nah kita itu kemarin sampai istilahnya, saya nggak tahu ini bagian dari mana, kita tuh di mobil nyari, pas diskusi tuh nyari solusi, sudah beli panel surya nggak pakai baterai ya supaya nggak dicuri oleh warga. Memang akhirnya costly, lebih mahal. Nah ini adalah realita yang bisa Irsat bentuk dalam tesis ini. Ternyata mereka concern ke dana, terus mengharapkan itu teknologi canggih dan sebagainya, sampai kita akhirnya karena pada saat ketemu di RT kita mengubah strategi. Nah strateginya itu salah satunya yaitu ubah ke non baterai ya, non baterai yang ini akhirnya lebih mahal. Kenapa bisa lebih mahal loh? Karena nggak pakai baterai. Kan kalau on grid harusnya lebih murah itu. Nggak ngerti saya. Kan kayak motong token PLN gitu. Oh kita kan tetap pakai panel surya. Tapi kelebihannya ditampung ke PLN kan maksudnya. Aduh nggak ngerti. Saya nggak ngerti langsung. Gitu. Saya terserah Irsat. Ubah ke non baterai, intinya supaya nggak dicuri ya. Supaya tidak dicuri warga. Terus yang kedua juga dengan bertemu itu strateginya kita melakukan apa? Pengeboran yang lebih dalam Irsat. Nah, kenapa? Karena dengan speknya tak kirimkan ya. Pengeboran lebih dalam, kenapa? Karena speknya tinggi. Nah, speknya tinggi. Dengan spek tinggi ini khawatir ketika dibor dengan 4000 apa ya? Watt ya? Atau iya. Apa ya? Ini apa ya? Pompanya. Pompanya, betul pompanya. Itu nanti nyedotnya banyak. Begitu nyedot banyak, habis. Kalau nggak dalam. Iya. Habis terus kan malam panel surya kan nggak bisa bekerja. Jadi kan nanti terisi dulu, nanti jangan-jangan terisi penuh ketika malam. Nah, terus kan nggak bisa dialirkan juga kalau malam itu. Jadi ada beberapa hal. Jadi kita bor lebih dalam, sama kan akhirnya. Nah
bertambah biaya. Ya, biaya juga bertambah. Ya, kenapa ya? Karena ini tadi speknya tinggi tadi. Ya, supaya dengan spek tinggi itu berarti kita bor lebih dalam. Jadi selama pagi sampai siang itu optimal panel suryanya dapat berjalan dengan baik, ya gitu ya. Dibor, dipompa ya. Kita ada tandonnya kok Irsa. Tandon habis kan nanti diisi. Jadi selama seharian itu bisa dapat banyak gitu loh airnya dan bisa mengalirkan. Karena takutnya kemarin kalau cuman 12 meter itu nggak dapat banyak Irsa. Jadi sekali dibor dengan spek kita yang tinggi habis. Itu disedot itu habis. Nunggu ngisi lagi malam baru penuh. Nah malam nggak ada surya gitu kan. Ini yes. Terus yang kedua itu ketemu kades ini no problem ya, support banget, malah beliau cerita kalau bisa ke depannya kan kalau nggak salah Pak Kades itu ngundang beberapa kasun. Kalau di desa itu ada susunan gitu ya Irsa, ada kades, ada kepala dusun. Nah itu ternyata gitu. Beberapa kasun diundang itu nanti kasun. Beliau tuh cerita di daerah yang lebih tinggi lagi itu ada sumur yang sudah dibuat oleh PU ya untuk membantu warga. Cuman untuk membawa air sampai ke atas itu sama kan ya, butuh pompa berarti listrik. Nah itu yang masyarakat keberatan. Nah kalau ada ini, nah mungkin nanti bisa keberlanjutan. Malah kalau di sini itu muncul itu di ide keberlanjutan ya, ide keberlanjutan untuk wilayah dataran tinggi. Nah, terus 3 ya kita bertemu kepala sekolah SMKN Ngadirojo kayaknya namanya. Ngadirojo. Nah di sini ya sudah mereka welcome aja. Jadi kita meminta sebentar guys, saya nggak lupa Irsa. Saya nggak lupa berapa jumlah siswanya. Bagi ada yang fokus ke irigasi, ada yang IoT. Jadi output dari proyek ini akeh Irsat. Ya jadi ini anak SMK kita kasih tugas ya. Tugasnya apa? Membuat modul. Jadi ada 2 tugasnya, yaitu membuat modul. Nah modul apa ya? Habis ini tak kirim ke Irsat. Jadi ini gambaran aja dari cerita kemarin. Kok Pak Isa epic. Modul terlampir gitu ya. Nah ini modul perawatan judulnya Pak Isa ini perawatan panel surya ya, solar cell gitu aja, solar cell dan IoT. Nah ini ya jadi ini kan istilahnya ini uniknya, makanya kenapa Irsat perlu membuat ini karena pihak yang terlibat itu akeh. Nah kalau RT itu kan mewakili warga ya, kalau RT itu adalah perwakilan warga ya, perwakilan warga. Sampai kita apa yang dilakukan? Ngundang mereka, kita ajak lesehan atau selamatan istilahnya ya, selamatan. Enggak selamatan sih, mesti ngobrolin ini kayak gitu biar mereka tahu dan ini adalah proyek sosial gitu, bukan proyek macam-macam. Jadi saya orang terlibat kan banyak toh, ini menariknya kita sebut ini gede kan, nilai proyeknya kan 9.000 berapa ya Irsa. Nah itu jadi kayak gini membuat panel surya. Terus yang kedua itu kayaknya bantu instalasi ya.
job desk-nya. Potensi job desk penugasan penugasan pembuatan modul potensi pertanian dan spesifikasi pompa. Nah ini istilahnya ya nanti pada saat praktek lapangan. Nah ini praktek lapangan. Yes, ini gambarannya. Sehingga sampai semalam kita diskusi itu membahas tentang perubahan spesifikasi. Ya, karena dari rancangan ini aja masih di pertemuan awal sudah bengkak dari rancangan kita. Kita punya, jadi gini, tim sudah ada, ya sudah ada RAB. Nah, di anggap aja ini di meeting 1 kemarin ya, meeting 1 ini sudah membengkak, ya sudah membengkak, begitu aku membengkak 10 juta dari RAB. Ini sudah problem. Nah makanya Irsat ini adalah suatu kondisi real bahwasanya scope yang kita definisikan, peralatan yang sudah kita definisikan di dalam proposal, ya anggaran yang sudah kita definisikan di meeting 1 aja sudah bengkak, spesifikasinya aja kita rubah. Berarti ini apa gitu supaya kayak gini nih nggak terjadi. Berarti kan ini scope creep ya, overrun ke OS gitu ya. Mungkin kalau timeline masih kita aman sih, aman banget gitu. Jadi yang terdampak ini scope creepnya tadi, scope-nya bertambah ya karena pas spesifikasinya bertambah ngefek lah ke biaya. Nah supaya itu nggak terjadi, tolong dibantu dengan Irsat membuat instrumen supaya kalau project kayak gini ini nggak gagal. Tuh nanti boleh di bagian latar belakang beberapa foto ini gitu ya. Irsat target lulusnya kapan? Lulusnya semester depan ya. Oh ya sudah, berarti kita fokus nyusun proposal kan ya. Itu nanti beberapa foto kita kunjungan atau apa ada bukti nyata bahwasanya ya kayak cerita saya ini adalah bisa dimasukkan di proposal. Guys kayak gitu gambaran kondisi real. Yang dimana nanti kita meeting 2 ya, kunjungan ya, mungkin ini bukan meeting ya, kunjungan 1. Tanggal berapa ini kemarin ya Irsat? Kita itu kemarin 28-29 ya berarti minggu Senin ya. Itu 28-29 September. Kunjungan kedua ini ya, ini yang kunjungan 2 ini rencananya 25-26 lah, akhir Oktober. Saya nggak bisa memastikan akhir Oktober atau awal November ini yang kita akan kesana lagi. Karena spek-spek berubah dan lain sebagainya gitu. Dan ternyata tim, jadi kita pakai vendor. Itu nggak apa-apa, mau diceritakan kita pakai vendor untuk apa? Penyedia itu panel surya. Nah, penyedia panel surya. Nah, ini aja kemarin sudah minta 50 juta. Ya. Dengan kondisi yang kita ceritakan, lahannya yang kayak gini harus dialiri ke sekian sawah ya. Dan seterusnya. Ini masih kita tawar sih 45 juta all in. Ini exclude delivery. Nah, ngirim ke Pacitannya itu nggak include. Cuman mereka bagus, mereka sebagai vendor itu sekaligus ya konsultansi. Wajar ya Irsat konsultan, makanya kita minta yang Mas Andrew sisanya coba dibersihkan, dirapikan, difotokan dan diukur. Nanti biar dipertimbangkan oleh mereka untuk peletakan ya gitu. Terus butuh apa-apa, fondasi apa, kerangka apa gitu loh Irsat. Tuh. Silahkan. Dari cerita ini, sedangkan kalau Irsat dibawa aja Irsat untuk papernya gimana? Sudah dapat gambaran apa saja? Masih belum nyari sih, kemarin tuh baru ada gambarannya tuh kayak nyari di paper dulu buat narik indikator apa yang diperluin. Terus habis itu narik indikator means sudah baca paper? Nah itu masih belum, jadi masih mau nyari paper banyak terus diambil
buat dapat indikator. Ini masih dapat kayak flow ininya. Setelah itu nanti ini kayaknya pakai PMBOK juga cocok ya Irsat. Pakai PMBOK. Cocok itu. Jadi nggak usah dari nggak tahu juga sih. Coba cari paper itu dia pakai PMBOK apa enggak. Nah terus dari banyak indikator nih divalidasi mana yang relevan sama project ini. Nah itu nggak tahu nanti pakai apa. Terus baru nanti penentuan bobot ini saya masih bingung pakai apa. Apakah pakai yang kayak kemarin atau enggak? Oh nggih Pak, saya punya hutang. Enggak. Apa ya? Besok interview. Iya. Terus PDF, foto. Oh iya. Ya sudah, nanti tinggal saya kirim. Lagi. Panduan itu kita kasihkan Pak Bas ngasih semua ada indikatornya ya. Iya. Menyumbang berapa persentase terhadap keberhasilan proyek. Iya kayak gitu Tuh, maksudnya. Nah itu persentasenya tuh ditentukan. Nah, Itu apa itu saya masih bingung di situ. Bagian ini saya juga masih bingung. Terus nanti kan misalnya berhasil, anggap misalnya di atas 0,8 misalnya berhasil, di bawah itu nggak berhasil. Tak coba ya, Bu Hanim mau nggak jadi pembimbing? Kalau gini-gini kayaknya Bu Hanim itu lebih punya pengalaman untuk matriks. Harusnya dia sudah wajib aktif. Waduh, lagi di sana malam ya, Bu, apa kabar? Oh ya, Bu bimbing. Berarti temuannya itu ini ya, Bu? Yang di penting di sininya. Kontribusinya kita tuh di sini. Jadi indikatornya dan juga mungkin ini apa ya istilahnya? Iya ya indikator ya. Indikator itu kan item dan juga nominal ya. Entah itu dalam bentuk prosentase, entah itu dalam bentuk quantity kan kayak gitu ya. Quantity-nya itu maksudnya jumlah berapa kali. Bisa jadi kan nanti misalnya faktor keberhasilannya adalah meeting, misalnya gitu aja ya. Ada meeting, ada visiting gitu ya. Meeting itu ternyata lebih efektif jika berapa kali. Gitu. Dan itu menyumbang berapa persen terhadap keberhasilan proyek. Tuh. Terus visiting tadi ya. Visiting itu kan meeting soalnya bisa online kan. Ya, tim aja sudah meeting beberapa kali. Nah, pada visiting itu baiknya berapa kali. Nah, ini kan Irsat harus melihat dari proyek kami. Ternyata kita merasa, kita anggarkan 3 kali, ternyata gak iso, ternyata 5 kali. Berarti Irsat harus melihat 5 kali dan itu menyumbang berapa persen terhadap keberhasilan proyek. Tuh, sehingga totalnya 100% nanti. Iya. Itu sih yang dalam pikiran saya, Irsat. Nah, ini dapat dari mana? Formula ini dapat dari ya selama kita jadi ini pas banget kan, insya Allah kita Desember selesai kok Irsat. Nanti di terakhir gak tau lah, kita gampang. Insya Allah Desember harusnya selesai. Jadi pas kan item ini nanti kita sudah dapat dengan kita terlibat di project sejak awal. Tadi misalnya meetingnya kita 5 ternyata baru berhasil. Nanti ditulisnya 5 baru berhasil. Tapi itu kan subjektif karena dari project ini. Iya betul. Kalau diterapkan ke project lain belum tentu 5 ini belum berhasil, tapi kan berarti kita divalidasinya gimana? Ya itu nanti validasinya bagaimana, nantilah kita pakai expert atau apa gitu. Atau enggak tahu bisa atau Bu Hanim ada bu ini contoh misalnya atau standar apa kek gitu ya, ISO berapa saya nggak tahu. Gitu. Kalau menurut saya cukup kayak gini aja sih, menurut saya udah bagus. Meskipun kayaknya nanti bisa kita kurangi atau jangan-jangan ditambah ya, saya belum kebayang. Cuman kurang lebih Irsat tuh istilahnya bisa menghasilkan suatu kilo. Kalau kamu berhasil pakai checklist saya ya, pakai file ini apa yang harus kamu tetapkan, misalnya 1 ya tim, syaratnya tim tuh kayak gimana ya, komunikasi ya, ketika sudah berbicara communication ya, komunikasinya itu bagaimana, komunikasi internal dan eksternalnya gitu, apalagi ini di masyarakat di pedesaan anggap aja gitu.
nanti nilai publikasi S2 tuh dari ini atau bisa publikasi dari lain gitu? SLR aja cukup. Oh katanya gitu. Bukannya begitu, bukannya boleh ya SLR? Lupa, kayaknya yang S3 nggak boleh, cuman S2 S3 nggak boleh, Iya. S2 kayaknya boleh. Oh, boleh. Atau nanti gini aja, kita kan rencana iya ya, rencana mau nulis paper. Jadi kalau ada dana ini kita mau nulis paper irsat. Pak Isa sudah ada judulnya. Pak Isa ini dosen Teliu yang memang sudah pernah atau punya pengalaman mengimplementasikan solar panel. Itu pun aja beliau kemarin juga isinya gini, kami berharap kan dengan pengalamannya beliau ini lancar. Ternyata enggak juga, karena ternyata sama-sama implementasi panel surya, beda karakteristiknya. Satu Pak Isa membuat panel surya di hutan, nah kalau ini di sawah dengan beragam untuk pertanian kayak gitu. Beda banget, dan ternyata Pak Isa aja kadang masih bingung ya gimana ya Bu enaknya. Jadi ya, nah coba mungkin dengan adanya panduannya Irsat ini, harapannya ada proyek serupa mudah kan. Iya. Sampai harus budgetnya meningkat, sampai dikira maaf ya jadi lalala gitu, membengkak anggarannya macam-macam guys. Nggak apa-apa, toh istilahnya masih mencukupi gitu. Memang membengkak dari yang kita anggarkan, cuman ya kita harusnya masih cukup lah gitu. Nah, terserah Irsat mau publikasi di SLR-nya untuk menemukan indikator ini dan mungkin pengukurannya, tapi dia satu ya SLR tuh ya, fokus di penemuan indikator aja ya. Iya. Ya boleh sih. Atau standar apa yang mau digunakan untuk mengukur keberhasilan software. Standar itu bisa jadi nanti mencakup apa saja, bisa jadi Irsat daripada masa ada dua pilihannya. Irsat SLR itu untuk menemukan indikator, atau Irsat menemukan kerangka apa yang biasanya mereka pakai, ya standar apa supaya project itu berhasil, dan standar itu kontennya apa saja. Sehingga bisa jadi ketika kita bingung gini, nanti judulnya Irsat adalah berdasarkan standar ISO. Saya nggak tahu, nggak harus ISO. Berdasarkan standar misalnya Scrum, ya nggak tahu saya. Ini harus SLR. Dan kalaupun nanti kita nulis paper ya nggak apa-apa, namanya Irsat saya masukkan. Oke. Dari paper-paper lain bisa ya, buat nilai S2 itu sebenarnya. Nah itu saya kurang paham. Soalnya kan ada papernya Pak Rizal kemarin itu. Oh, tapi nggak berkaitan dengan ini ya? Pak Rizal tuh sekolah, tapi jadwal gurunya itu pakai penjadwalannya nggak iso ya Irsat. Harus relate dengan topik risetnya. Oh katanya gitu kan? Harus ya. Karena kan nanti pada saat yudisium dicek. Nah gini, mungkin kita mengatakan iya, tapi yudisium itu Irsat, apalagi pasca isinya kan profesor-profesor, kaleb-kaleb di fakultas, bukan departemen kan. Oh diceknya sama ada KPF namanya, Komisi Pertimbangan Fakultas, profesor, kaleb, kapodi di semuanya. Nah itu semua berkas dibukain satu-satu. Nah daripada gagal di akhir gitu, ternyata harus ngulang, mending sekarang aja dipersiapkan. Kan macam-macam ya pemikirannya orang. Ada yang bahkan, lo ini papernya lo S3 ya, kan cuma data. S3 tuh data tuh tidak novelty. Jadi ada yang mengatakan boleh, tidak boleh. Jadi ya pembimbing yang akhirnya mengarahkan supaya aman jangan di data in brief misalnya. Tuh. Jadi kan misalnya kayak asal kan, pokoknya punya jurnal, gampang kan data in brief ya. Tapi kadang ya gitu. Anggota KPF yang karena suaranya ya pemikirannya macam-macam lah orang-orang pintar di ITS. Berarti nggak semua sekedar paper nggak boleh gitu?